berharokat. Oke? Nanti kita juga bahas ketika kalau waktunya sempat goin bersukun, kalau waktunya sempat ya. Oke? Huruf shad nanti ya Bunda Syahriah, kita fokus dulu ke huruf goin. Oke, baik. Seperti biasa di live kita mengenal huruf hijaiyahnya itu mengenal dari bunyi salah dulu. Kenapa? Karena kan memang kita baca Quran itu harus tartil. Kata Allah kan warotilil Qur'ana tartila. Nah, tartil itu biar bacaannya sesuai. Nah, maka tentu kalau kita pengen tartil, kita tentu harus terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membacanya. Nah, maka kita akan coba mengenal bunyi salahnya agar teman-teman bisa menghindari kesalahan tersebut dan kita coba raih bunyi benarnya seperti itu. Kita juga kenalkan bunyi benarnya insya Allah. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi. Fokus ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat adalah poin 1, seringkali tertukar dengan huruf kho. Ada yang sependapat atau tidak? Ada yang juga merasakan hal yang sama atau tidak? Ketika teman-teman melafalkan huruf ghain, di beberapa kesempatan teman-teman baca itu justru tertukar dengan huruf ghainnya tertukar dengan huruf kho. Contohnya gimana? Contohnya misalnya seperti ini. Nah, di Quran surah At-Tin ayat ke-6 pada kalimat ini fokus pada huruf ghainnya yang tertera di sini huruf ghain. Ya, tapi seringkali kita baca tanpa sadar itu berubah menjadi huruf kho. Contohnya gimana? Khairu. Khairu. Nah, itu adalah bacaan yang salah dan salahnya salah besar. Kenapa disebut dengan kesalahan besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut bergeser pula. Oke, maka jangan sampai kita baca khairu, tapi kita harus baca ghairu. Nah, bagaimana agar huruf ghain ini tidak tertukar dengan huruf kho? Nah, gimana biar ghainnya dia tepat? Caranya, maka kita harus mengetahui setiap huruf hijaiyah itu ternyata dia punya tempat keluarnya. Dalam istilah tajwidnya namanya adalah makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Berarti kalau makhraj ghain artinya tempat keluar dari huruf ghain. Ya, makhraj ini teman-teman sangat penting untuk kita ketahui ya konsepnya ya. Nggak hafal istilah nggak apa-apa, tapi teman-teman pahami konsep agar prakteknya benar. Ya, 40 sampai 50% ya bacaan huruf teman-teman akan tepat kalau diberikan pondasi makhraj yang kuat. Ya, oke. Maka makhraj huruf ghain ini dilafalkan dari mana? Dari keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita atau juga sering disebut dari ujung tenggorokan. Ya, oke. Saya jelaskan dulu sebentar. Ini gambarnya. Ya, ini ada di halaman 17 di buku saya ya, teman-teman. Oke, jadi dalam membaca Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan bagian terluar, ada tenggorokan bagian pertengahan, ada tenggorokan bagian paling dalam. Nah, huruf ghain itu tidak di sini, tidak di sini, tapi di sini. Ya. Dan kenapa ternyata huruf ghain ini seringkali tertukar dengan kho? Karena ternyata huruf ghain dan kho ini kalau kita ibaratkan ini adalah seorang anak, mereka adalah anak yang kembar. Kenapa? Karena huruf kho juga dilafalkan persis tepat dari sini. Kalau nggak percaya, kita akan coba buka halaman huruf kho. Ada di halaman ke-20 sahabatku sekalian di buku saya. Ya, nah makhraj huruf kho tuh ternyata keluar dari tempat yang sama dengan huruf ghain. Perhatikan narasi ya atau tulisan yang di bold. Tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Sama ya. Nih, titiknya di sini tuh. Ini kho ya dan tadi di sini huruf ghain. Letaknya sama. Nah, lantas Bang, bagaimana caranya kalau misalnya memang huruf ghain itu dan kho sama-sama dilafalkan dari sini? Tenggorokan bagian terluar. Gimana caranya? Nah, jadi kalau misalnya ada huruf yang dia makhrajnya sama, cara membedakannya adalah nanti dari sifatnya. Nah, sifat. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya karakter. Ya, punya keunikannya masing-masing. Nah, sifat dari huruf ghain dan ternyata juga sifat dari huruf kho
ya itu hampir semuanya juga sama. Nih, kita lihat sifat dari huruf ghain ada 5. Ya, sifat dari huruf kha pun ada 5, sama. Ya. Nah, dan menariknya hampir semua sifatnya pun sama. Dari poin 2 sampai dengan 5 itu sifat huruf ghain dan kha tidak ada beda. Yang membedakan apa? Sifat poin 1. Kalau huruf ghain dia jahar, artinya nafas yang tertahan. Kalau huruf kha dia nafas yang mengalir, hams. Nah, jadi poin pentingnya adalah ya, beda nafas mengalir dengan tidak, itu huruf yang keluar bisa beda. Contohnya huruf ghain. Ghain ini kalau dia dilafalkan dengan nafas yang asalnya gho, kita aliri pakai nafas kho itu dan berubah menjadi huruf kho. Ya, jadi sepenting itu kita mengenal bunyi huruf. Mengenal bentuk adalah langkah awal untuk teman-teman mengenal, tapi nggak cukup. Teman-teman harus mengenal bunyi yang salah, yang nggak boleh seperti apa, yang benar bagaimana. Ya, suka ngorok Ustadz tanpa disengaja, nggak apa-apa, dilatih pelan-pelan, ya, gitu. Oke, jadi huruf ghain ini jangan sampai keluar bunyi yang keresak-keresak, itu berarti tandanya ghainnya sudah melipir ke huruf kho, sedangkan ghain gho. Nah, maka fokus ketika teman-teman melafalkan huruf ghain, fokusnya di mengalirkan suara, bukan mengalirkan nafas. Jadi fokus huruf ghain itu ketika dilafalkan teman-teman, ya, jaga nafasnya agar tertahan dan cukup suaranya saja yang mengalir tanpa disertai angin, tanpa disertai udara. Ya. Oke, nih sekarang saya coba contohkan sekali lagi, ya. Bacanya seperti ini. Ghairu. Kalau dia keluar nafas jadinya kho. Ghairu. Gitu. Jangan sampai ya. Oke, sip. Coba sekarang teman-teman sampai sini dulu sudah bisa membedakan belum? Mana yang ghain, mana yang kho? Kalau sudah bisa, boleh ramaikan di kolom komentar dengan komen faham. Silakan. Ya, paham belum? Nah, ya. Oke, dominan sudah bisa membedakan, ya, bedanya antara gho dengan kho. Nah, ya, ghain nggak boleh keluar nafas, nantinya jadi huruf kho. Oke, nih sekarang kita coba kuis ya. Di sini itu ada kuisnya untuk memastikan teman-teman pemahamannya lebih kuat lagi. Misalnya, saya contohkan di kalimat yang ini ya. Nah, yang ini nih. Teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Di Quran surah Al-Infitor ayat 16 ini terdapat huruf ghain berharokat di sini. Ya, coba sekarang teman-teman tinggal tebak. Mode pertanyaannya adalah pilihan ganda. Ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Cluenya jangan sampai huruf ghainnya bocor nafasnya karena akan berubah menjadi huruf yang lain. Oke, yang A ibina, yang B ibina. Kira-kira mana huruf ghain yang lebih tepat? Apakah yang A, oke, atau yang B? Monggo silakan teman-teman komen di kolom komentar, ya. Dan masya Allah dominan menjawab, ya. Yang B tuh terbanyak dikirim yang B di kolom komentar. Masya Allah. Berarti dominan di antara teman-teman sudah peka dengan perbedaan bunyinya. Berarti yang tepat adalah yang B, bukan yang A. Alasannya kenapa yang A bukan tidak tepat, bahkan salah besar, karena yang A itu ghainnya bocor nafasnya, mengalir udaranya, sehingga yang keluar adalah bukan ghain lagi, tapi sudah berubah menjadi kho. Ibina. Harusnya yang B ibina. Paham? Jelas? Ya. Nah, jadi saya anggap teman-teman sudah paham nih kesalahan poin 1. Ya, jadi sekali lagi ketika teman-teman melafalkan huruf ghain berharokat, poin 1 ya tadi seringkali tertukar dengan huruf kho, kita coba upayakan jangan sampai, ya. Oke, lanjut lagi ke kesalahan poin kedua untuk huruf ghain berharokat. Apa itu, Bang? Poin 2. Dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika huruf ghainnya berharokat fathah. Ya, fathah atau baris A, baris atas. Contohnya begini. Nah, yang ini ya. Perhatikan.
Quran surah Al-Falaq ayat ketiga, di sini ada huruf ghain. Ya. Ghainnya harokat fathah. Seringkali ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat fathah, ya, pelafalannya monyong atau muncung atau mencucu. Contohnya begini. Ghasiqina, ghasiqina. Coba, masih ada tidak di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain ketika khususnya berharokat fathah, monyong mulutnya, muncung bibirnya, mencucu? Kalau ada boleh komen saya. Saya perlu profiling dulu dari teman-teman. Ada? Nah, B-nya itu nanti beberapa keadaan huruf ghainnya berkurang kadar tebalnya. Tidak jadi tipis tapi hanya berkurang. Contoh, ya, huruf ghain itu huruf yang dibaca dengan tebal, namun karena dia nisbi si tafkhimnya tadi, namun dalam beberapa keadaan kondisi tertentu kadar ketebalannya itu akan melemah. Contohnya untuk huruf ghain adalah ketika huruf ghainnya berharokat kasroh gitu. Oke, tapi fokus kita kembali ke harokat fathahnya lagi. Jadi huruf ghain itu kenapa dia ketika berharokat fathah itu terdengar seperti vokal O? Karena dia huruf yang tebal. Faham sampai sini? Step by step. Step by step. Pelan-pelan. Ya. Nah, tapi Bang, kenapa nggak boleh monyong? Nah, gitu kan. Kenapa nggak boleh muncung? Kan katanya tadi huruf tebal. Ya, huruf tebal itu ketika fathah kedengarannya kayak vokal O. O. Ya. O. Nah, tidak teman-teman. Jadi huruf tebal itu tumpuannya bukan karena memonyongkan mulut, muncung mulut. Bukan. Tapi karena apa? Karena huruf tebal itu nanti teman-teman harus tahu ya. Jadi huruf tebal itu nanti dia akan punya sifat ya yang namanya apa? Namanya adalah nih, lihat di poin ketiga, nama sifatnya adalah isti'la. Ya, isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah terangkat bagian pangkal lidah kita. Jadi ketika kita melafalkan huruf ghain, kenapa dia bisa tebal? Karena pangkal lidahnya terangkat. Ya, gimana itu Bang maksudnya? Nah, maksudnya begini. Kita lihat gambar. Ini adalah pelafalan huruf ghain ya, yang disebut dengan pangkal lidah yang mana? Saya jelaskan dulu. Ya, kalau kita ibaratkan tangan ini adalah lidah kita, ya. Ini kita sebut dengan ujung lidah. Ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian area terdalam dari lidah kita. Huruf tipis, pangkal lidahnya datar begini. Huruf tebal, dia naik ke atas. Oke. Nah, makanya teman-teman lihat di gambar seperti ini. Huruf ghain, pangkal lidahnya nggak datar begini kan. Tapi dia naik ke atas. Untuk apa? Untuk memunculkan sifat tebal. Ya. Nah, kalau huruf tipis dia sifatnya bukan isti'la, tapi nama lainnya adalah istifal. Istifal itu artinya adalah terhampar bagian pangkal lidah. Contohnya gimana Bang? Contohnya misalnya kita ambil huruf hamzah. Nih. Ya, kita lihat nih. Huruf hamzah termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Tarqiq itu artinya menipiskan. Nah, dia dibaca dengan tipis. Pasti kalau tipis sifatnya bukan terangkat pangkal lidah, tapi istifal. Tuh, terhampar bagian pangkal lidah. Kita lihat gambarnya tuh. Kita lihat hamzah, dia pangkal lidahnya nggak begini kan? Izin, dia nggak naik begini kan? Ya, tapi dia datar. Nah, karena memang sifatnya tipis. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Bisa difahami atau tidak sahabat-sahabatku sekalian? Semoga bisa ya, pelan-pelan ya. Ustadz ada jual PDF-nya atau e-booknya tidak diperjualbelikan teman-teman. Buku ini hanya dalam bentuk handbook saja, buku ya. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi ke huruf
ghoin. Jadi huruf ghoin itu dan beserta huruf-huruf tebal yang lainnya, kenapa bunyinya ketika harokat fathah tebal itu terdengar seperti vokal O? Karena impact dari pangkal lidah terangkat. Sehingga pelafalannya, ya, tuh ada Ustadz Syaban, ya, ahlan Ustadz, Masya Allah, ya, berkah selalu, ya. Nah, jadi tebalnya itu bukan karena memuncungkan mulut, gho, tidak, tapi gho. Lah terus keadaan harokat fathah itu dibacanya gimana? Ya, mulut kita harus gimana? Nah, teman-teman juga harus tahu. Nanti untuk menyempurnakan bunyi harokat itu ada namanya istilahnya apa? Itmamul harokat. Nah, apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, agar apa? Agar artikulasi yang kita baca itu jelas. Oke? Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Cara menyempurnakan harokat fathah itu dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathi fhami. Huruf berharokat fathah itu akan terdengar tebal kalau kita angkat, kalau kita buka. Fathah artinya membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah rahang kita, mulut kita. Ya, jadi ketika kita melafalkan keadaan ini, maka huruf ghoinnya itu mulutnya cukup dibuka, kadar tebalnya dihasilkan dari pangkal lidah terangkat. Jadi nggak dibaca sekali lagi ghosiqin, ghosiqin, tapi ghosiqin. Ini juga kita praktekkan pada huruf tebal yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya so, huruf so deh. Apalagi do, huruf do deh. Apalagi to, huruf to. Apalagi kho, ya, dan yang lainnya. Jadi tebal itu bukan karena memuncungkan mulut, ya, memonyongkan bibir. Tidak, ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jadi diangkat pangkal lidahnya, ya, tebalkan hurufnya, ya, buka mulutnya. Ghosiqin. Ghosiqin. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Ya, paham nggak sampai sini teman-teman? Kesalahan poin 2 paham nggak? Ghoin berharokat, kesalahan poin 2 bisa difahami atau tidak? Dilafalkan jangan sampai memonyongkan bibir, ya, ketika berharokat fathah. Huruf yang dibaca monyong itu, yang wajib monyong itu adalah huruf apapun ketika dia berharokat fathah. Ya, maaf, dhammah, afwan, dhammah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya dhammah seperti ini, ya, nah, apapun hurufnya dia wajib, karena vokalnya u, dia wajib monyong. Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhammah. Tidak ada harokat dhammah vokal u yang sempurna kecuali illa, katanya. Illa apa? Illa bi dhammis syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut. Nah, kalau harokatnya dhammah, huruf apapun mau dia tebal mau dia tipis muncung, monyong, mencucu. Ya gu, ya gusa, begitu. Ya, nggak boleh ya gusa, kayak Sariawan. Ya, oke, paham ya. Jadi fokus bahasan yang kita bahas hari ini atau sore ini, ghoin berharokat, jangan loncat ke huruf yang lain dulu, ya. Oke, lanjut lagi. Paham ya teman-teman, ya? Poin 2 paham? Kalau sudah paham saya akan kasih kuis, ya. Kalau sudah paham kita akan kasih kuis. Paham? Oke, teman-teman, di kalimat ini, ya, mana huruf ghoin yang lebih tepat? Ingat cluenya. Perhatikan bibirnya ketika melafalkan ghoin fathah di sini. Fathahnya tegak di sini berarti dibaca 2 harokat, ya. Matabi'i. Oke, kita mulai. Yang betul yang A atau yang B? Yang A la yatgha. Yang B la yatgha. Yang A la yatgha. Yang B la yatgha. Nah, kira-kira huruf ghoin mana yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B kah, teman-teman sekalian? Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Ternyata dominan di antara kita sudah tepat nih. Buktinya di sini terbanyak dikirim adalah jawaban yang B. Ya, maka yang B yang insya Allah lebih tepat. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena mulutnya muncung. La yatgha, la yatgha. Nah, nggak boleh. Mulutnya cukup dibuka aja. La yatgha.
bukan mulutnya buka, biar tebal angkat pangkal lidahnya. Gitu ya. Oke ya, jadi jangan sampai ke bawah tebal. Maaf, jangan sampai ke bawah monyong mulutnya. Karena sekali lagi kadar tebal dari huruf tebal itu bisa tebal karena bukan monyongin mulut, tapi menaikkan pangkal lidah, mulutnya cukup dibuka aja. Oke, paham tuh? Udah 2 kesalahan ya, huruf ghoin jangan berubah jadi huruf kho di poin 1. Yang kedua, jangan sampai huruf ghoin dilafalkan memonyongkan bibir. Oke, sip. Lanjut lagi ke kesalahan poin 3, boleh? Boleh nggak? Oke, fokus. Terima kasih teman-teman yang masih bantu saya dengan tap-tap layar. Semoga Allah catat jari jemari teman-teman itu sebagai bentuk amal solih yang teman-teman tidak diam untuk melihat live ini, tapi teman-teman menyebarluaskan kepada lebih banyak orang. Allahu Akbar ya. Allah Maha melihat, Allah tidak pernah tidur. Oke teman-teman sekalian, lanjut. Kesalahan yang sering kali terjadi di poin ketiga ketika kita melafalkan huruf ghoin berharokat adalah kurang mengalirnya suara ketika dilafalkan, atau dilafalkan betul-betul seperti huruf G pada abjad alfabet. Saya izin bertanya, siapa di antara teman-teman yang ketika melafalkan huruf ghoin masih membayangkan kalau huruf ghoin itu ya sama dengan huruf G? Kalau ada, boleh komen saya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf ghoin itu ya sama aja kayak huruf G? Goiril magdu. Siapa? Nah, jangan ya, karena huruf G alfabet itu dia nggak mengalir suara. Gaga, gg, gigi, ag, dia nggak mengalir suara. Sedangkan huruf ghoin itu harus, tadi sudah kita ketahui sifatnya. Sifat dari huruf ghoin itu dia harus rokhawah, dia harus mengalir suara. Ya. Oke, harus mengalir suara. Jadi, ketika kita lafalkan, jangan sampai bayangkan huruf ghoin ini adalah huruf G. Contoh misalnya, kita lafalkan Quran surah At-Tur ayat 24, terdapat kalimat ini fokus pada huruf ghoinnya, ghoin harokatnya. Masih banyak di antara kita yang melafalkannya menjadi seperti ini. Gilmanun. Gigi, gilmanun. Tidak seperti itu. Huruf ghoin tidak dibaca gi, tapi ri. Dialirkan suaranya. Ri. Ya. Paham sampai sini? Jadi dialirkan suaranya teman-teman. Ya. Oke. Rilmanun. Dialirkan, jangan G. Paham ya? Paham sampai sini? Nah ya. Caranya gimana? Dirasakan suaranya itu ngalir, ditekan, tapi agak direnggangkan sedikit. Jangan dibaca go, gi, gu, jangan. Ya. Oke, tapi minimal teman-teman bisa dulu membedakan nih mana bunyi salah dan mana bunyi benar. Ya. Oke, saya akan coba mengetes teman-teman, menguji pemahaman teman-teman. Kalimatnya ini ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Mana bacaan huruf ghoin yang lebih tepat? Ingat ya, clue-nya adalah ghoin harus mengalir suaranya. Kita mulai. Yang mana yang tepat? Yang A, risyawatun. Yang B, gisyawatun. Yang A, risyawatun. Yang B, gisyawatun. Nah, kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B, sahabatku sekalian? Tuh, kita lihat ya, di sini ya. Ya, tuh. Yang menjawab A bukan main-main, sampai ratusan. Ya, kenapa teman-teman bisa pinter begini? Kenapa bisa membedakan seperti ini? Ya, yang betul adalah yang A. Yang B salah karena bunyi ghoinnya nggak mengalir. Itu mah jadi tertahan kayak huruf G alfabet. Kenapa teman-teman bisa lebih tepat dalam menjawab? Karena teman-teman tadi kita izin untuk berikan dulu, saya berikan maklumat dulu. Kita berikan informasi dulu, ya bukan cuma teori, tapi bunyi praktek, bunyi salah, bunyi benarnya. Sehingga teman-teman lebih kenal dengan huruf, bukan cuma kenal bentuk. Ya, oke. Tuh, sudah azan di Bandung. Jadi ini 3 kesalahan huruf ghoin ya.
Sebelum saya kasih kuis terakhir, ya. Jadi poin 1, jangan sampai huruf ghain dilafalkan seperti kho karena bocor nafasnya. Ghain tidak boleh mengalir nafasnya. Poin kedua, jangan sampai dilafalkan memonyongkan bibir ketika huruf ghain berharokat fathah karena tebalnya huruf tebal itu bukan karena monyong mulut tapi mengangkat bagian pangkal lidah. Dan yang terakhir, huruf ghain jangan sampai dilafalkan seperti huruf G. Ya. Oke, sip. Siap kuis terakhir? Kalau siap boleh komen siap. Ya, sebelum kita bergegas sholat isya dulu. Siap? 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 Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Di kalimat berikut ini, mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Konsentrasi. Perhatikan bunyinya, perhatikan mulut saya. Yang A, ibina. Yang B, ibina. Yang C, ibina. Yang D, saya belum selesai nyontohin udah main jawab. Ayo. Kenapa udah jawab ya? Kenapa ya udah jawab ya? Perasaan saya belum nyontohin sampai D. Kenapa ya udah jawab ya? Aduh, tidak tertib begini ya. Aduh, kenapa ya tidak tertib ya? Kenapa ya? Yang kita cari bukan cepet-cepetan jawab loh. Yang kita cari yang dia bisa mengikuti aturan. Kenapa ya bisa nggak ngikutin aturannya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Saya tidak mencari yang paling cepat, tidak. Ya. Nggak gitu cara mainnya, ya. Sudah tidak sesuai dengan aturan, tidak seru. Tidak seru. Ya. Coba teman-teman lagi belajar. Ya. Ada pertanyaan, belum selesai, udah main angkat tangan. Coba. Syukur-syukur dia betul menjawabnya. Ya. Nggak gitu cara mainnya. Ya. Oke, ulang lagi. Anulir. Saya tidak mau melanjutkan kalau misalnya seperti itu. Ulang. Ya. Nggak seru. Ya. Oke. Gitu. Biar dikira udah pintar Ustaz. Saya bukan mencari yang pintar. Saya mencari yang sabar. Nungguin. Ikuti aturannya. Ya. Oke. Sip. Ulang. Mana bacaan yang tepat? Ya. Oke. Teman-teman nanti perhatiin ya. Yang nggak taat siapa aja nih. Yang tidak tertib siapa aja nih. Ya. Oke. Pilihannya sampai D. Pilihannya sampai D. Bukan cuman sampai C. Ya. Oke, bukan cuman sampai B. Saya baru nyontohin sampai C sudah jawab. Gimana? Ya. Oke, perhatikan. Ya. Yang A, khairu. Yang B, ghairu. Yang C, ghairu. Yang D, ghairu. Mana pelafalan yang lebih tepat? Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Coba yang mana? Yang betul adalah yang D. Ya, dan dominan di antara teman-teman sudah tepat menjawab. Jadi kita nggak nyari yang cepet-cepet. Ya. Oke. Bagus, tertib, dibiasakan ya. Yang tepat adalah yang D. Barakallahu fikum. Kenapa yang A salah? Ya, kenapa yang A salah teman-teman? Coba. Khairu. Yang A salah karena berubah jadi huruf kho. Yang B kenapa salah? Ghairu. Karena suaranya tidak mengalir. Jadi kayak huruf G. Yang C salah karena dibaca monyong. Ghairu. Dan dominan di antara teman-teman sudah tepat menjawab yang D. Yaitu bacaannya ghairu. Oke. Alhamdulillah. Ya, karena udah adzan Isya. Habis Isya ada yang mau lanjut lagi belajarnya? Habis Isya insya Allah kalau saya kuat kita lanjutkan lagi ya. Senang belajar seperti ini? Step by step karena udah adzan Isya di Bandung teman-teman. Senang? Coba sekarang saya pengen tanya jujur ya. Tadi kita belajar huruf hijaiyah. Siapa yang ngerasa seru? Kita baru bahas huruf ghain berharokat. Saya pengen tanya, siapa yang ngerasa ternyata sekarang belajar huruf hijaiyah itu
seru? Boleh komen di kolom komentar. Ada yang merasa ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru ya? Ada? Oke.